Shalom HCC Family, selamat pagi. Tiba di hari yang ke-20. Semua karena penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk setiap kita boleh tiba di hari ini. Bahkan kita boleh sampai berpuasa di hari ini karena ada kuasa Tuhan dan karena kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber segalanya. Yes, di hari ini saya akan share firman Tuhan, akan ada testimoni yang luar biasa dari kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita diberkati oleh pujian penyembahan, diberkati oleh firman Tuhan dan dikuatkan oleh testimoni yang ada, mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur di pagi hari ini kami mau meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Biar Engkau saja yang berkuasa, Engkau saja yang berbicara sebebas-bebasnya bagi setiap kami. Agar setiap kami boleh melakukan, kami boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Dan setiap orang yang mendengarkan akan mendapatkan jawaban, dikuatkan, dan diteguhkan di dalam Tuhan. Bersyukur Bapa, kami siap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Ku bersyukur teramat baik bagi kami. buat kebaikan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima Kau kasih. penuhi kami Kami dengan Yesus. Kau buktikan kebaikan-Mu kami hidup kami Tuhan. Ku bersyukur. Kami bawa kepadamu Tuhan korban syukur kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Kau sungguh Semua hanya karena kasih Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, Semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan Yesus selalu baik dulu, kemarin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Karena Dialah yang mempunyai kehidupan. Sekalipun kita tidak baik, Tuhan tetap baik. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Yes. Sekalipun Tuhan, mungkin Tuhan tidak terlihat di dalam kehidupan kita, dalam situasi yang tidak mengenakan, percayalah, tetap percayalah, Tuhanlah yang selalu ada di setiap season apapun, situasi apapun, keadaan apapun, di titik terendah pun, hanya Tuhan Yesus yang selalu ada dalam kehidupan kita.
Hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara. Ajar kami untuk selalu percaya di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun. Karena kami yakin percaya tanpa ragu. Ada Tuhan di setiap langkah, ada Tuhan di setiap pekerjaan yang kami lakukan. Dan selalu ada Tuhan dalam setiap pribadi kami yang percaya. Bersyukur hari ini kami mau dengar firman. Engkau mengurapi anakmu, memberikan hikmat pewahyuan. Agar apapun yang Bapa mau bilang, Engkau berbicara sebebas-bebasnya di dalamku. Agar aku boleh menyampaikannya dengan sesuai dengan isi hati Tuhan. Berkati testimoni, berkati praise and worship yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya segala sesuatunya berbau harum dalam Tuhan. Bersyukur dalam nama Yesus kami siap dengar firman. Sama-sama katakan amin. Shalom HCC Families. Bersyukur kita bisa sampai hari ini di hari yang ke-20. Semua karena kita percaya kepada Tuhan. Yes. Mari kita buka firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Setiap kita pasti memiliki ekspektasi kehidupan, kita memiliki ekspektasi dalam kesehari-harian yang berbeda-beda. Ada yang pengen kerjaannya cepat selesai, ada yang pengen kerjaannya dikerjain orang mungkin. Ada yang pengen hasilnya maksimal dan perfect. Tapi semuanya itu bisa terjadi apabila kita menyerahkan penuh di dalam Tuhan terlebih dahulu. Jangan kita tergesa-gesa untuk mengerjakan hal apapun sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu salah. Untuk mengerjakan hal yang luar biasa, oke, tapi jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Percayalah, hasilnya tidak akan baik. Mari andalkan Tuhan, mari percaya kepada Tuhan, karena di dalam Tuhanlah kita cakap menanggung segala perkara. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Kejadian 15. Saya mulai dari ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Menjelang matahari terbenam, berarti sudah sore ya. Tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan berkata kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Nah, di sini kitab Kejadian 15 ini mengisahkan tentang Abram yang Tuhan turunkan wahyu di saat Abram tertidur sebelum namanya diganti menjadi Abraham. Dia adalah seorang Abram. Dan pada waktu ini Abram belum memiliki keturunan. Itu sebabnya dia merindukan apa yang menjadi kerinduannya untuk Tuhan nyatakan. Tapi di satu sisi Abram juga menjalani kehidupannya sebagai manusia ya. Sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan. Dia percaya penuh bukan karena dia gak mampu atau dia
dia pasrah, dia desperate, no. Tapi dia menggantungkan nyawanya, menggantungkan masa depannya, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya paling enak itu hidup ya terserah Tuhan aja lah ya. Bukan putus asa, enggak. Tapi paling enak hidup terserah Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu pasti baik adanya. Amin. Sebab itu Tuhan yang paling tahu apa yang kita perlu. Tuhan yang paling paham atas kehidupan kita karena dialah empunya hidup. Dia yang punya kehidupan kita, dia yang paling tahu kita perlu apa, kita harus bagaimana. Nah, Abraham mendapat julukan Bapak Iman bukan karena dia percaya kepada Tuhan tentang keturunannya. Tidak. Tapi dia percaya kepada Tuhan apapun nanti penggenapannya. Apapun penggenapannya yang Tuhan kasih di masa yang akan datang Abraham, itu dia percaya. Apapun nanti penggenapannya, dia percaya. Walaupun prosesnya tidak mengenakan, akan tertatih-tatih, akan ada yang rela berkorban, ada yang tersakiti, ada yang tersiksa. Apapun penggenapannya, Abraham percaya kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki tujuan, dan tujuannya itu selalu mulia. Tujuannya selalu baik dan mulia. Pokoknya apapun yang dari Tuhan pasti itu baik. Walaupun prosesnya gak enak, dijalaninya gak enak. Apapun yang dari Tuhan, tujuannya itu untuk kebaikan. Dan selalu baik pada akhirnya. Nilai dari hati Tuhan yang baik bukan dari wujud berkatnya. Terkadang kita selalu fokus dengan apa yang Tuhan bisa kasih sama saya. Apa yang akan saya gunakan ketika saya mendapat berkat dari Tuhan ya. Terkadang banyak dari kita masih memikirkan berkatnya. Berkatnya, dan berkatnya. Tapi kita lupa pada Sang Pemberi berkat. Padahal Tuhan Yesuslah sumber berkat tersebut. Orang yang percaya kepada Sang Pemberi berkat, orang itu akan jadi seperti yang dia sembah, akan menjadi berkat banyak orang, akan menjadi banyak saling bisa membagi berkat buat banyak orang. Dan saya percaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan selalu senantiasa disertai oleh berkat Tuhan dan senantiasa selalu dikuatkan Tuhan dan dibukakan pintu apapun yang sedang kita doakan. Tapi satu hal yang harus kita lakukan yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, di pagi ini ada ada Cindy di sini. Selamat pagi Cindy. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Cindy di sini. Wow, amazing. Ada Riko juga yang selalu menemani. Apa kabar Riko? Puji Tuhan. Haleluya. Cindy, as a single mom dan branding consultant secara bersamaan, I know that's not easy to work it. Tapi kepercayaan seperti apa yang kamu lakukan sehingga sampai saat ini kamu masih enjoy dan percaya dan bertahan? Wow, pertanyaannya ya luar biasa berat, tapi
pengalaman hidup aku sebagai single mom dengan 5 anak. Yes. Physically pasti ngelihatnya ini nggak mudah, Yep. sangat tidak mudah. Yes. Sambil saya juga sebagai wanita karir ya, dan memang harus melakukan itu sebagai tanggung jawab saya dengan sebagai ibu dan sebagai bapak juga kan. Dan itu keputusan yang tidak mudah yang saya harus ambil. Tapi setiap saya melangkah, saya bilang gitu loh, meyakinkan diriku bahwa bapakku nggak akan pernah ninggalin aku. Yes. Amin. Nggak akan pernah. Even though kadang berat banget, kadang saya harus melambaikan tanganku, Tuhan aku nggak kuat. Nggak kuat, ini nggak mudah banget. Kadang dengan segala kerumitan yang saya hadapi di rumah dan saya harus juga bekerja. Tapi puji Tuhan, kekuatan itu saya percaya itu benar-benar Tuhan yang memberikan, memampukan. Kan saya suka banget ayat itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes. So every day aku pegang itu karena ini Bapakku yang ngomong gitu loh. And then dia juga bilang bahwa aku sekali-kali nggak akan ninggalin kamu. Yes. Come on. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan aku seneng, dalam keadaan aku suka, dalam keadaan anak-anakku yang kadang mereka bertanya, bahkan mereka nggak mau mungkin ada di keadaan yang seperti ini ya. Yes. Tapi kita kan nggak bisa, kenyataan hidup, proses hidup kita nggak bisa menolak itu. Kita nggak bisa menentukan di mana kita lahir, kita nggak bisa menentukan itu. Tapi perjalanan bersama dengan Tuhan itu yang memampukan kami untuk sampai detik ini kami tetap kuat gitu. And then tetap sukacita. Yes. Itu yang paling penting. Karena menjaga sukacita itu dalam kesesakan itu tidak mudah. Nggak mudah ya. Gak mudah banget. Harus dan ya sebagai ibu juga kan kita harus tetap kuat menghadapi anak-anak, menghadapi apapun, harus tetap balance. Harus tegar. Dan yang terpenting harus sabar. Yes. Dan yang memampukan saya sampai detik ini, I still believe Yes. bahwa Tuhan itu yang segalanya lah buat aku. Amin. Nggak pernah, ya dia janji gitu untuk jalan bareng aku gitu loh. Yeah. Dia jalan bareng kita gitu kan. Dia nggak bilang aku di depan kamu, aku di belakang kamu, but He walk with me, He walk with us. Itu sih yang aku percaya. Jadi aku tetap pegang janji Tuhan, entah kapan penggenapannya, tapi aku tetap percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Yes. Itu aja sih Pak, Wow. yang menguatkan kami ya, Yes. memampukan kami untuk hidup hari demi hari, step by step, untuk melangkah bahwa kami punya tujuan. Tujuan kami yaitu hidup bersama Bapa. Yes. Thank you so much. Wow, amazing. Jadi setiap kita perlu tahu bahwa untuk bersukacita, bertahan dalam sukacita, dalam kesesakan, kita perlu yang namanya percaya utuh di dalam Tuhan. Tidak mudah untuk percaya dalam Tuhan dan tidak mudah untuk bersukacita di dalam situasi yang tidak mengenakan. Tapi bagi saya ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk setiap kita dimampukan bersukacita, kita semua happy, kita bukan lari dari masalah, tapi tidak seperti itu, tapi Tuhan memberikan ketenangan karena kita percaya kepada Tuhan. Yes. Amin. Sebelum kita mengakhiri saat teduh Fast 21 di hari yang ke-20, kita mau mengangkat pujian dan menyembah Tuhan sekali lagi. Aku ada saat ini, semua
semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Engkau sangat baik, bahkan teramat baik bagi kehidupan kami. Kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini, buat Cindy yang sudah menjadi berkat saat hari ini Tuhan. Dia sudah berbagi kehidupannya bagi kami semua. Kami mau belajar bagaimana kami harus terus berharap kepada Tuhan. Kami terus berpegang kepada Tuhan. Kami memandang Tuhan bahwa Tuhanlah yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Bapa yang baik, hari ini kami mau bersatu hati, berdoa buat nama-nama yang akan kami sebutkan Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Edi Eli Daeli, keluarga Rael Isbani Palanti, keluarga Winarto, keluarga Stefan Fredrik Putirai, keluarga Aldira Marco Sembel yang berada di luar kota, keluarga Lita Roti, keluarga Linda Mandalika, keluarga Mary Runtuaro, saudari Felni, saudari Satrin Silvia Laasa, saudari Monica Cecilia Tabobo, saudara Anugrah Melolo, saudari Feren Pratiwi Lampelulu, saudari Vandra Mamesa yang berada di luar kota, saudari Gladys Saenong, saudari Benaya Rumalean, saudari Esther Bowai, saudara Nofri Jonathan, saudara Ari Putra Bukit, saudari Claudia Stefani Natalia Sabintowe, saudara Roland Simangunsong. Bapa, kami bawa nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang beracara di setiap musim kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Engkau memberkati masing-masing pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang sudah kami sebutkan satu persatu Tuhan. Jika ada di antara keluarga-keluarga ini yang sedang sakit, dalam keadaan tubuh yang lemah, mari Tuhan Engkau jamah tubuh yang lemah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam kehidupan setiap pribadi-pribadi ini. Bapa yang baik, segala pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan, Engkau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka perbuat dengan kedua belah tangan mereka, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan terus berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber berkat atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Masa muda mereka juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberikan hal yang terbaik bagi kehidupan mereka Tuhan. Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Yes. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami datang di tahta kudus-Mu Tuhan. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Tanda kami berserah penuh. Kami percaya utuh di dalam Tuhan. Karena kami lemah di luar Tuhan. Saat ini Tuhan, kami selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Agar setiap kami mampu untuk percaya kepada Tuhan. Sekalipun keadaan kami tidak baik-baik saja. Mampukan kami untuk terus teguh dalam Tuhan dan
percaya kepada Tuhan. Kami melakukan semua ini di dalam kehidupan kami karena kami percaya kepada Tuhan. Bersyukur dan saatnya kita menerima berkat Tuhan. Diberkati keluargamu, berkati usahamu, berkati studimu, karir, kuliah, semuanya Tuhan berkati. Bukan hanya diberkati, tapi engkau menjadi berkat. Diberkati setiap kedua tanganmu, tanganmu adalah tangan berkatnya Tuhan. Yes, Lord. Apapun yang dilakukan oleh kedua belah tanganmu, Tuhan buat berhasil, Amin. sukses diberkati. Dalam nama Yesus. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di saat teduh Fast 21 di hari esok. Tuhan Yesus